Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa MAJT TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gawal FM. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya, atas nikmat iman Islam, atas sehatnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, izinkan kami menyampaikan beberapa buah ayat daripada Al-Qur'anul Karim. Jadi saya diminta untuk membadali Kiai Haji Hadar Ihsan seperti mana biasa beliau membacakan kitab tafsir. Pada pertemuan kali ini saya dimintakan untuk membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan Idul Adha, dengan Zulhijjah dan juga dengan kurban. Ada beberapa ayat yang berbicara terkait tiga hal tersebut: Zulhijjah, kurban, dan juga Idul Adha. Nanti disampaikan juga oleh Kiai Haji Muhyiddin, oleh guru kita. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya, kita disyariatkan berkurban itu karena dahulu Nabi Ibrahim alaihi salam itu juga berkorban. Bahkan bukan hal yang remeh. Beliau ini diminta berkorban menyembelih anak beliau. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, falamma balagha ma'hu as-sa'yu ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mada tara qala ya abati if'al ma tu'mar. Tatkala umur Nabi Ismail alaihi salam itu cukup umurnya bisa berusaha dengan ayahnya Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, anni adzbahuka, menyembelihmu, dalam mimpi menyembelih. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan. Ini kalau kita imannya tidak mantap, mungkin kita tidak akan mau berkorban. Kalau berkorban kambing, sapi itu mudah. Ini anak yang disembelih. Tapi karena perintah luar biasa, ya, Nabi Ibrahim luar biasa. Akhirnya beliau pun menyembelih, tidak sampai pisau itu menyayat leher daripada Nabi Ismail, maka Nabi Ismail ini diganti dengan seekor domba yang gemuk. Domba yang didatangkan dari surga. Domba itu sejenis kambing, ya. Nah, itu didatangkan dari surga. Ini domba dari mana? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, domba ini adalah domba yang dulu dipersembahkan
oleh Habil. Ya, dipersembahkan oleh Habil, dan ini yang diterima oleh Allah. Nabi Adam alaihi salam itu mempunyai anak ada berapa? Ada berapa? 40 ya. 40 anaknya Nabi Adam. Setiap kali lahir 2 orang anak. Setiap kali lahir 2 orang anak, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Anak yang pertama itu yang generasi pertama, angkatan pertama itu Qabil dengan Iklimah. Qabil dengan Iklimah. Nah, kemudian 2 tahun berselang, itu kemudian baru Habil dengan Labuda. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Pada saat itu disyariatkan nikah itu karena perempuan terbatas ya pada saat itu. Karena manusia terbatas, maka pernikahan itu boleh dengan catatan tidak dengan saudara kandung yang beriringan dengannya, saudara kembarnya. Jadi yang kembar ketika lahir kembar itu Habil dengan Labuda, Qabil dengan Iklimah. Dalam sejarah Qabil ini yang kakak ini orangnya agak jahat seperti itu. Kemudian dia ini ketika lahir, saudaranya itu bernama Iklimah, orangnya cantik. Kemudian Habil itu saudari perempuannya ketika lahir itu tidak begitu cantik. Maka diturunkan ya, diperintahkan oleh Nabi Adam supaya nikahnya itu Habil dengan Iklimah, Labuda dengan Qabil. Qabil ini kakak tidak terima dikasih yang tidak cantik, pengennya yang cantik itu Iklimah. Nah, akhirnya disuruh supaya masing-masing keduanya mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan yang terbaik. Maka si Qabil, si kakak ini berkorban dengan gandum ya, jadi gandum. Sementara yang adik berkorban dengan domba yang gemuk. Nah, jadi jauh perbedaannya domba dengan kambing. Kalau domba dengan sapi masih ada lah anunya. Ini domba dengan gandum, biji gandum. Apa ayatnya di Al-Qur'an? Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi di dalam Al-Qur'an disebutkan watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan cerita 2 orang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya ini idqarraba qurbanan, ketika keduanya ini mempersembahkan kurban. Korban itu usaha ya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka fataqabbala min ahadihima, satu di antara keduanya itu diterima, sementara yang lainnya tidak diterima. Yang diterima kata ulama tafsir itu adalah yang dipersembahkan oleh Habil. Jadi Habil ini ngasih domba yang gemuk, ditaruh di atas gunung. Ternyata kambingnya ini disambar api hilang ya. Disambar api hilang. Itu berarti yang diterima. Itu berarti yang diangkat ke surga. Kemudian yang gandum itu tidak diterima. Maka karena tidak diterima pengorbanan si kakak, Qabil, dia marah. Kemudian dia mengatakan, qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Aku akan bunuh dirimu wahai Habil. Inilah sejarah pertama kali pembunuhan di muka bumi. Karena apa? Rebutan perempuan. Sampai sekarang mungkin ada yang seperti itu, rebutan perempuan. Bahkan ada yang rebutan laki-laki. Ya, dari mana sejarah awalnya?
Ini dari sini. Dari kakak tidak terima dijodohkan ya dengan yang jelek, pengennya yang cantik. Akhirnya dia bunuh adiknya sendiri. Kenapa dia membunuh? Karena hasad. Hasad itu dengki. Hasad itu kita tidak menyukai suatu nikmat yang ada pada orang lain. Teman kita punya HP baru, kita nggak bisa tidur memikirkan, ya, stres mikirin. Teman kita punya mobil baru, itu malah kita menjadi stres, ya, mikirin dia, stres, tidak terima. Rasa-rasanya hatinya itu dicakar-cakar oleh harimau. Nah, apapun sesuatu yang Allah berikan kepada orang lain, kita tidak menerimanya, itu namanya hasad. Hasad itu menghapuskan amal ibadah, membakar amal ibadah sebagaimana api membakar kayu bakar. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh engkau, kata si Qabil. Jadi setelah itu dia bunuh. Kakak membunuh adiknya. Setelah itu bingung, ini adik diapain? Diumpetin nggak bisa, ya. Akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung gagak. Faba'atsallahu ghuraban. Maka Allah mengutus burung gagak berkelahi. Mati yang satu, menang yang satunya. Yang mati ini kemudian diperlakukan oleh yang hidup. Yang hidup punya paruh. Paruhnya itu menabuk itu apa? Menggali tanah, kemudian dia masukkan burung yang satunya yang mati itu. Akhirnya dapat inspirasi si Qabil yang membunuh, dapat inspirasi. Oh, kalau begitu dikubur. Nah, akhirnya sejarah penguburan manusia itu juga dari situ. Pembunuhan dari sana, penguburan juga dari sana. Jadi alhamdulillah kita kalau meninggal yang dalam Islam kita dikubur. Dalam agama yang lain ada yang dibakar, ya. Dibakar sampai jadi abu. Nah, itu ada di film-film India, ya. Dibakar seperti itu. Kita beruntung, ya, kita dikubur. Kemudian Allah melanjutkan firman Allah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal daripada orang-orang yang bertakwa. Yang maksud bertakwa di sini adalah orang-orang yang ikhlas karena Allah. Jadi ibadah itu syaratnya diterima ada 2. Apapun itu ibadahnya syaratnya ada 2. Yang pertama adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Ada ilmunya. Yang kedua adalah ikhlas. Sholat kita sudah benar ilmunya. Kemudian sedekah kita, puasa kita, haji kita, macam-macam. Tapi kalau tidak ikhlas, maka Allah tidak menerima. Syarat diterimanya amal ada 2. Yang pertama ada ilmunya, yang kedua ikhlas. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi dari 2 ayat ini, yang pertama, ya, ini berkaitan dengan sejarah bahwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail. Ternyata bukan Nabi Ismail yang disembelih, diganti dengan domba. Dombanya dari surga. Itu yang dulu pernah dipersembahkan oleh Habil, anaknya Nabi Adam alaihi salam. Maka kemudian sejarah yang lainnya di sini disebutkan pengorbanan di dalam ayat ini ada 2. Ada korban, ada yang berkurban dengan domba, ada yang berkurban dengan gandum. Maka yang diterima yang mana? Yang domba. Maka kalau kita ingin berkorban terhadap sesuatu, maka berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Mahar, berikan yang terbaik.
Perempuan mungkin akan lebih senang dikasih semisal diajak makan ke KFC gitu ya. Itu akan lebih senang mungkin bagi perempuan ketimbang kita traktir kuaci gitu ya. Nah beda, yang satu traktir ke KFC, yang satunya ke angkringan, kemudian di angkringan pesan kuaci gitu ya. Duduknya lama. Pengorbanan itu yang diambil yang terbaik. Itulah sebabnya dalam kitab-kitab fikih, dalam bab kurban itu tidak sembarangan, harus yang baik. Kulit yang paling baik manakala kurban itu kulitnya putih. Setelah itu warnanya kuning. Yang paling tidak ini warnanya hitam. Nah, yang paling bagus itu yang warna putih. Kemudian tanduknya tidak cacat, kukunya tidak cacat, badannya sehat dan seterusnya. Itu mengambil daripada pesan daripada Al-Quran bahwa yang dikorbankan itu harus yang sehat, harus yang baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian berkaitan dengan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah merupakan salah satu daripada bulan yang Allah muliakan, Ashhurul Hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satunya Rajab. Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Ini 10 malam ini ditafsirkan oleh para ulama itu adalah 10 malam bulan Zulhijjah. Dan Rasulullah SAW beliau memberikan amalan khusus. Ada yang beliau baca zikir, tasbih, itu yang beliau baca ketika tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu ada beberapa amalan yang bisa kita kerjakan. Di antaranya puasa Arafah. Puasa Arafah bagi yang tidak haji. Kalau bagi yang haji, amalannya adalah wukuf di Arafah. Kemudian haji ya ada amalannya, dan juga berkurban. Jadi kalau semisal kita punya uang yang banyak, dalam hadis Nabi disebutkan supaya kita ini tidak dekat-dekat dengan masjid, dengan musalla. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezekinya, banyak uangnya, namun dia tidak mau berkurban, janganlah dia mendekati musalla kami. Bukan berarti orang yang tidak kurban tidak boleh masuk ke masjid, ke musalla. Maksudnya ini adalah suatu ancaman. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi itu mengatakan kalau semisal di kampung itu tidak ada yang mau berjamaah, maka beliau akan membakar rumah-rumah yang ada pada orang tersebut. Nah, ini bukan berarti yang tidak jamaah langsung kita beli bensin kita bakar, bukan. Itu maksudnya adalah ancaman, ya, suatu ancaman. Ini menandakan begitu pentingnya berkurban, dan tentu ini bagi yang mampu. Disebutkan di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Ayat kedua daripada surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau karena Tuhanmu. Wanhar, makna wanhar, jadi menyembelih itu ada 2 cara. Ada dengan dabah. Dabah itu ini semisal leher hewan. Kalau yang namanya dabah, pisau itu dari luar ke dalam, masuk ke dalam, itu namanya dabah. Tapi kalau nahar
Nahar itu dari dalam keluar. Jadi pisau tajam, lancip itu ditusuk dari tengah kemudian keluar. Yang putus itu apa? Saluran pernapasan sama saluran makannya. Ada dua cara ketika menyembelih kurban. Di sini disebutkan fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah. Salat itu ibadah kepada Allah. Kalau berkurban ibadah sosial. Maka di sini mengisyaratkan sama halnya seperti kita itu aqimus shalah wa atuz zakat. Tunaikan salat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Salat ibadah kita kepada Allah, zakat ibadah sosial. Kurban juga sama ibadah sosial. Nah, jadi seorang muslim itu tidak dikatakan baik kecuali dia menunaikan dua hak. Yang pertama, hak kepada Allah, salat, puasa, ya. Kemudian hak kepada orang lain, zakat, berkurban, sedekah dan seterusnya. Kalau semisal ibadah saja tidak mau berzakat, dalam riwayat disebutkan orang ini nanti akan mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Di kubur saja sudah disiksa, apalagi nanti di akhiratnya. Kata Syekh Ihsan Jampes dalam kitab Sirajut Thalibin Syarah Minhajul Abidin, ciri orang soleh itu ada dua. Ciri orang soleh ada dua. Yang pertama, orang soleh itu menunaikan hak kepada Allah. Dan yang kedua, menunaikan hak selain daripada Allah, hak kepada sesama manusia, baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Non-muslim punya hak, tetangga kita punya hak, anak, istri, keluarga, orang tua itu punya hak. Jadi kalau tidak menunaikan dua hak ini, hak kepada Allah dan hak kepada orang lain, dia tidak dikatakan soleh. Meskipun orangnya ilmunya banyak, profesor, dokter dan seterusnya, tapi ternyata sandalnya menggosok. Nah, dia tidak soleh. Kenapa tidak soleh? Mengambil hak temannya, meskipun ibadahnya kuat, tahajudnya kuat, ya, tahajudnya, sedekahnya. Begitu juga sosialnya tinggi, baik orangnya, tapi dia tidak sholat, tidak mau puasa, ini juga tidak soleh. Ciri orang soleh itu ada dua, ya, menunaikan hak kepada Allah dan hak kepada sesama manusia, baik yang muslim ataupun yang non-muslim. Ada 3 ayat yang sudah dibacakan. Kemudian ayat yang selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Idul Adha, kurban dan Dzulhijjah, yakni disebutkan di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Jadi nama suratnya adalah Haji, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Dalam 2 ayat ini, surat Al-Hajj ayat 27 dan 28, ada 2 perintah yang bisa kita ambil, ada 2 syariat. Yang pertama adalah syariat haji, dan yang kedua adalah berkurban. Wa adzin finnas, dan serulah kepada manusia untuk naik haji. Ya'tuka rijalan, niscaya manusia akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ya, buktinya memang ada di Indonesia yang jalan kaki ke Mekah, ada orang Pekalongan, ya. Berapa lama ke Mekah? Sekitar 8 bulan kalau tidak salah, sampai ke Mekah, orang Pekalongan.
Di Malang itu ada orang yang naik haji, suami istri naiknya pakai sepeda ontel. Jadi pedalnya dijadikan dua, suami di depan, istri di belakang. Menginjak pedal dari Malang, Surabaya, Semarang, Jakarta, menyeberang Sumatera, terus menyeberang lagi sampai ke Mekah. Sampai istrinya waktu itu dibawa sedang hamil dan melahirkan di Mesir. Nah, luar biasa. Lahirnya di Mesir, naik sepeda ontel. Jadi kalau daftar tunggu jamaah haji sekarang berapa tahun ya? 30-an tahun lebih gitu ya. Tahun ini Indonesia jamaah haji yang paling tua berumur 119 tahun. Itu jamaah haji tertua dari Indonesia, 119 tahun. Dan itu pun dimajukan, tidak sesuai dengan daftar anunya. Kalau sesuai daftar, beliau akan berangkat 2046. Nah, dimajukan pun usia beliau sudah 119 tahun. Nah, jadi kalau kita yang masih muda punya semangat, ya kalau mau jalan kaki boleh ya, mau haji jalan kaki boleh. Dari mana dalilnya? Uwais Al-Qarni itu jalan kaki dari Yaman menuju Mekah ya. Uwais Al-Qarni, daripada antri puluhan tahun semisal, dan belum tentu kita masih hidup ya, belum tentu masih hidup berapa puluhan tahun ke depan. Nah, jalan kaki. Dalilnya dari mana? Dari Al-Qur'an. Wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, ada juga yang naik menggunakan kendaraan unta ya, menggunakan kendaraan. Ada yang naik kapal. Dulu Indonesia naik kapal sampai di pelabuhan Jeddah. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka datang dari berbagai penjuru ya, dari berbagai penjuru di dunia. Untuk apa? Untuk melaksanakan haji. Nah, ini diantaranya ya, ada amalan supaya kita naik haji itu. Diantaranya membaca salawat Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan baca ayat ini. Baca ayat ini. Kata Syekh Yasir Asy-Syuhairi, beliau seorang hakim di Mahkamah Aden, kalau kita punya hajat maka baca ayat ini. Dibaca 7 kali setiap ba'da salat fardu. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Ketika membaca liyashhadu, letakkan apa niat kita. Dibaca 7 kali ya. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Mau nikah baca ini ya, mau lulus apa baca ini. Tuh dibaca satu kalinya 3 kali liyashhadu, sebanyak 7 kali. 7 kali dibaca. Surat Al-Hajj ayat ke-27. Liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka itu melihat, menyaksikan banyak manfaat untuk mereka. Ketika kita berhaji, banyak yang kita dapatkan manfaatnya. Oh, ternyata kota Mekah itu seperti ini. Oh, ternyata perjuangan Nabi itu seperti ini. Napak tilas perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ kita melihat banyak manusia. Ada yang Korea, ada yang Cina, ada yang Jepang, ada yang Inggris, ada yang Amerika, ada yang Lebanon, ada yang kulitnya putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, dan seterusnya. Di situ kita mendapatkan banyak manfaat. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan juga nanti mereka akan menyebut Allah di hari-hari yang telah ditentukan ya, zikir-zikir di bulan Zulhijjah. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, maka juga atas apa yang Allah berikan rezeki berupa binatang ternak atau
bukan berupa binatang ternak, uangnya kita banyak. Nah, itu bisa dialokasikan untuk membeli hewan kurban. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Maka makanlah hewan ternak yang telah dikurbankan itu, kemudian juga diberikan kepada orang yang sengsara maupun orang yang fakir, seperti itu. Nah, jadi ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah yang sangat besar fadilatnya, ya. Nanti kita mau kurban, ini bulan Zulqa'dah, sebentar lagi Zulhijjah. Kalau mau kurban tapi kita belum akikoh, ini yang mana yang didahulukan, akikoh atau kurban? Nah, itu nanti tanya sama Kiai Haji Muhyiddin, pelajaran bab fikih nantinya. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, dan seterusnya. Kalau semisal sapi tidak bisa dengan kambing, bisa dengan kerbau. Walaupun teksnya di dalam kitab-kitab fikih tidak disebutkan kerbau. Kerbau bahasa Arabnya apa? Jamus. Jamus di kitab-kitab fikih tidak disebutkan sebagai hewan kurban. Hewan kurban itu ada ibil itu unta, bakor, sapi, gonam, kabsh, ya. Tidak ada jamus. Nah, jamus itu kerbau dikiaskan dengan sapi. Jadi kalau sapi untuk 7 orang, maka sama kerbau untuk 7 orang. Bagaimana semisal pengen sekali berkurban, tapi yang bisa kita beli cuma bisa beli ayam, ya. Tidak bisa sapi, tidak bisa kambing. Apakah boleh berkurban dengan ayam, ya? Nah, itu ada dibahas. Ada kalanya boleh, ada kalanya tidak. Bagi orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, diperbolehkan dia berkurban menggunakan ayam atau akikoh. Akikoh kalau perempuan 1 ekor kambing, kalau laki-laki 2 ekor kambing. Akikoh pakai sapi boleh juga, pakai kambing boleh. Pengen beli kambing tidak punya, adanya ayam, maka dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu boleh kalau kita berkurban dengan ayam. Tapi dengan catatan, ini bagi orang yang memang tidak mampu, bukan orang yang tabungannya em-eman, ya. Kalau tabungan em-eman, enak sekali dia kurban dengan ayam, ya, enak sekali. Nah, itu disebutkan tadi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian ayat yang selanjutnya berkaitan dengan kurban. Jam sampai jam berapa? Sebentar lagi, ya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Tidak bisa dijawab Pak Muhyiddin. Oke. Ada? Tidak ada pertanyaan. Saya rangkumkan intisarinya. Yang pertama, berkorban itu harus dengan pengorbanan yang terbaik. Seperti halnya kita berkorban untuk orang yang kita sayangi, kita memberikan yang terbaik. Maka lebih-lebih lagi kalau kita berkorban karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu harus yang terbaik. Seringkali kita merasa berat, ada celengan pengen memasukkan uang Soekarno-Hatta, itu terasa berat kita. Tapi kalau Patimura dengan mudahnya kita masukkan ke celengan Patimura, ya, kita masukkan. Kemudian Pangeran Antasari kita masukin, ya. 2.000 Pangeran Antasari, itu mudah celengan. 100.000 kita mikir-mikir. Tapi untuk beli paket internet kita tidak mikir-mikir, ya. Tidak mikir-mikir. Rokok berapa harganya rokok? Harga rokok berapa? Yang merokok aja. Berapa harganya? 20. Hah? 20.
25. 25 ya. Nah, 25.000 merokok tiap hari, semisal satu kotak kita beli. Dengan entengnya kita membeli rokok. Tapi begitu lewat celengan, terasa berat tangan kita. Nah, itu. Maka memang sedekah itu ya, di antara ciri orang yang bertakwa, mengeluarkan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa di dalam surat Al-Baqarah itu? Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka menginfakkannya di jalan Allah. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Waktunya berapa menit lagi? 1 menit, 2 menit, 2 menit. Masih ada waktu lagi. Yang pertama tentang berkorban harus yang terbaik. Kemudian yang kedua, setidaknya kita itu mempunyai niat untuk berkorban, niat untuk naik haji. Kalau kita tidak berniat sama sekali, kita kaya, tidak berniat, nah ini salah, ya salah. Sudah mampu tapi tidak ada niatnya. Tapi kalau kita niat, meskipun belum mampu, itu beda catatannya. Seakan-akan kita itu mengerjakan. Niatul mukmin khairun min amalihi. Di antaranya lagi, hendaknya kita ini mempunyai ibadah khusus, amalan yang lebih daripada bulan-bulan lainnya ketika di bulan Ashhurul Hurum, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Apa saja zikir-zikirnya yang diajarkan oleh Nabi itu ada 10 kalimat. La ilaha illallah adadad duhur, la ilaha illallah adad ayyamid duhur, la ilaha illallah adadul awaqi wasyajar, dan seterusnya. Nah, ini menurut riwayat daripada Abu Daud. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.